Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoyon Indrajoni. Saya Anggun Pebita Rizka. Saya Sri Wahyuni. Kami akan melaksanakan proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yoyon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bagaimana Pak Yoyon kabarnya? alhamdulillah tentu saja ini baik. Ini Ibu ada apa datang ke ruangan saya pagi-pagi begini? Oh iya, gini Pak Yoyon, saya tuh kesini sebenarnya ada keperluan Pak Yoyon. Saya itu ingin melakukan coaching terhadap rekan sejawat saya, namanya Bu Sri. Nah di sini saya ingin meminta Pak Yoyon sebagai pengamat dari coaching saya. Bagaimana Pak Yoyon? Apakah Iya. bersedia? Ya, saya bersedia Bu. Kebetulan saya juga tidak ada jam mengajar, jadi saya ada waktu, jadi saya akan bantu Ibu nanti untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Tapi sebelum itu saya ingatkan Ibu ya bahwa dalam proses coaching nanti itu ada 4 alur yang harus dipenuhi dalam proses coaching. Alur itu namanya alur tirta. Benar ya Bu ya? Iya. Nah, tirta itu pertama itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab yang akan dipenuhi oleh coaching itu nanti. Ibu masih ingat ya? Iya, Masih ingat? masih ingat Pak. Ya. Benar sekali Pak. Jadi alur tirta tadi ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab yang Ya. terakhirnya. Ya boleh Bu. Jadi nanti dalam proses coaching tentu ada kompetensi atau keterampilan yang Ibu kembangkan. Dalam proses coaching itu tentu ada keterampilan atau kompetensi yang ingin Ibu penuhi atau ingin dikembangkan lebih jauh. Nah, coba Ibu sampaikan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya, kompetensi yang ada 3 itu, yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua pendengar yang baik, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Iya. Nah, kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya coba disampaikan. Indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yaitu menggali pertanyaan yang lebih banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Iya, boleh. Jadi nanti indikatornya Ibu nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sri ya. Agar nanti dalam percakapannya apa yang Ibu ingin penuhi, kemudian kompetensi yang ingin dicapai itu terpenuhi nanti. Jadi saya rasa Ibu sudah bisa menjadi atau melaksanakan proses coaching dengan Bu Sri. Jadi mulai dari sekarang nggak apa-apa. Iya, Ibu baik siap Pak. ya? Ya, siap. Ya, siap. Ya silakan Ibu mulai nanti proses coaching. Oke, terima kasih Pak Yoyon. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana Bu Sri? Ada yang bisa saya bantu? Iya begini Bu. Jadi hari ini tuh saya ingin diskusi dengan Ibu tentang permasalahan saya. Apa Bu permasalahannya? Coba disampaikan tujuannya. Oke, jadi saya melihat anak-anak ketika belajar IPA motivasi mereka itu kurang. Jadi saya berkeinginan anak-anak itu bisa belajar IPA dengan hati yang gembira dan penuh dengan semangat. Oh iya, baik. Dengan penuh gembira dan penuh semangat ya Bu ya. Apa kira-kira tujuannya Bu dari pencapaian coaching ini yang Ibu harapkan nanti? Jadi dari diskusi ini saya ingin saya punya solusi strategi yang bisa saya terapkan sehingga anak-anak bisa belajar dengan semangat terutama dalam pelajaran IPA. Oh ya, siap Ibu. Terima kasih. Nanti akan saya coba ya Bu ya proses diskusinya di sini. Kalau menurut Ibu itu idealnya pembelajaran IPA sendiri itu seperti apa Bu? Jadi saya mengidentifikasi kalau ketika anak-anak belajar IPA dengan semangat itu mereka tidak mengantuk di kelas, mereka bersemangat bertanya, mereka bahkan bisa memberikan umpan balik kepada gurunya, dan mereka selalu memiliki rasa ingin tahu yang lebih itu dari apa yang sudah menjadi bahan ajar kita di kelas pada saat itu. Iya, itu ya Bu ya yang diinginkan. Kalau dari sini dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira udah sampai mana nih Bu pencapaian Ibu itu? Jadi selama ini saya melihat ketika saya masuk dengan buku IPA, apalagi ketika pelajaran fisika sudah ada bayangan rumus-rumus, mereka itu langsung berkerut keningnya, kemudian ada yang langsung permisi ke WC, ada yang mengantuk, ada
ada yang langsung mengeluh, ya belajar rumus lagi gitu. Jadi dari situ saya melihat sepertinya itu dari 1 sampai 10 mungkin hanya 5 yang Iya. bisa tercapai keinginan saya mereka itu belajar IPA dan IPS. Berarti skalanya masih kecil ya Ibu ya, masih 5. Nah, kalau untuk dari Ibu sendiri nih, bagaimana nih solusinya supaya pencapaian tersebut bisa meningkat ini? Ya, jadi karena melihat motivasi yang menurut saya masih kurang di kelas kelas IPA, jadi saya memiliki beberapa rencana. Pertama itu saya ingin membuat tampilan video yang menunjukkan cita-citaku yang intinya karir mereka itu di IPA. Misalnya orang yang belajar IPA nanti akan bisa bekerja bukan hanya sebagai guru ya, mereka bisa bekerja di lembaga penelitian, mereka bisa bekerja di badan yang keren gitu, badan lingkungan pekerjaan yang keren, misalnya di bagian nuklir dan lain-lain. Jadi saya ingin mereka melihat, mengenal, kemudian bisa termotivasi dalam dirinya sendiri. Oh ya, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Jadi mereka belajar IPA, mereka semangat karena saya punya cita-cita ini. Nah, itu yang satu. Yang kedua, saya berencana ingin mengajak guru-guru IPA di sekolah saya itu, teman-teman IPA ikut mengisi pelajaran di kelas ketika jam saya mengajar. Karena di SMP itu pelajarannya sudah IPA komplit, padahal kan kalau dalam kuliah kita itu ada jurusan, ada fisika, biologi. Jadi ketika ada pelajaran fisika, saya bisa mengajak teman saya dengan bidang fisika, sehingga anak-anak bisa lebih memahami apa yang menjadi materi ajar pada saat itu. Berikutnya mungkin banyak ya Bu rencana saya. Banyak sekali ya Bu, yang sudah luar biasa sekali, rencananya sudah bagus juga. Kalau untuk strategi khususnya, kira-kira strategi khususnya itu Bu bagaimana? Untuk saat ini yang terdekat saya ingin kolaborasi dengan teman-teman guru IPA untuk bisa saling mengisi, saling mengisi ketika jam pelajaran IPA, khususnya pelajaran bidang masing-masing. Jadi mereka bisa menjadi rekan mengajar yang sama di saat pelajaran IPA di dalam satu kelas. Itu yang strategi terdekat yang bisa saya lakukan. Ya, dengan berkolaborasi ya supaya tidak bosan juga dengan adanya kolaborasi. Semoga terlaksana dengan baik. Itu kira-kira rencananya mau kapan nih Bu? Jadi karena ini kan sudah akhir tahun pelajaran, anak-anak sudah ujian, jadi awal tahun pelajaran itu insya Allah saya akan berdiskusi dengan teman-teman untuk melaksanakan aksi yang pertama tadi, kolaborasi. Jadi kemungkinan itu di minggu kedua pembelajaran, karena minggu pertama itu kan mereka biasanya baru menyesuaikan diri di tahun ajaran baru. Semester 2, kemudian minggu kedua sudah mulai saya rancang aksinya dengan teman-teman. Ya, luar biasa, bagus sekali Bu ya, rancang aksinya juga sudah tepat, sudah lengkap. Kemudian untuk komitmennya sendiri Bu, komitmennya dalam melaksanakan rencana aksi yang seperti tadi itu bagaimana? Jadi pertama karena ini kolaborasi, jadi saya akan berdiskusi dengan teman IPA. Kebetulan kita kan tergabung di komunitas praktisi guru-guru IPA. Jadi memang sebelumnya kita juga udah sering diskusi untuk mengatasi permasalahan yang ada ketika mengajar IPA. Nah, jadi pertama saya akan mengaktifkan diskusi komunitas praktisi, kemudian menjelaskan program tersebut kepada kepala sekolah dan sinkronisasi dengan wakil kurikulum. Ya, berarti sudah mencakup juga Bu ya, siapa yang siapa yang mengikuti kegiatan tersebut, ada banyak sekali, ada kolaborasi. Kemudian sebelumnya juga ada kerjasama dengan kepala sekolah, wakil kurikulum ya Bu ya. Sudah lengkap sekali, bagus sekali Bu. Kira-kira apa lagi Bu yang ingin Ibu curhatkan atau ingin Ibu sampaikan kepada saya, itu seperti apa Bu?
Jadi untuk waktu terdekat itu yang saya ingin lakukan. Cuman saya kalau bisa saya ingin berbagi dengan Ibu Anggun. Mudah-mudahan Ibu mau mendengar ya. Ya, sebenarnya saya ingin anak-anak itu ketika mereka belajar IPA itu motivasi itu bukan hanya tumbuh karena mereka melihat guru. Karena waktu itu saya sejujur waktu saya belajar mengapa saya suka IPA karena gurunya asik gitu, asik menjelaskan, punya konten-konten yang bagus untuk dilihat, kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Jadi saya termotivasi untuk menyenangi IPA juga. Nah, jadi saya ingin anak-anak saya itu lebih dari seperti saya kemarin. Jadi ketika mereka suka IPA, menyenangi IPA, bukan hanya mereka melihat gurunya siapa, tetapi mereka sudah punya pandangan yang lebih jauh ke depan. Misalnya mereka melihat tokoh gitu, Habibie misalnya, oh dia hebat membuat pesawat terbang. Kenapa? Karena sebelumnya bapak ini mendalami ilmu ini gitu. Jadi saya ingin anak-anak seperti itu. Jadi saya ingin mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka tentang bagaimana sih IPA ini punya keinginan yang lebih gitu, bukan hanya suka dengan gurunya gitu. Itu yang saya inginkan. Ya, jadi ibu ingin ada motivasi sendiri, motivasi intrinsik ya dari anaknya sendiri supaya mereka lebih belajar lagi sendiri tentang IPA, tidak hanya dari gurunya ya. Nah, yang ibu lakukan sudah tepat, strategi yang ibu berikan juga sudah bagus sekali. Semoga lancar ke depannya ya. Kalau misalnya ibu ada masalah atau apa-apa, bisa datang ke tempat saya, Bu. Ya, saya Bu. ingin memberikan solusi, cukup mendengarkan cerita dari ibu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu supaya ibu lebih plong ya, Bu ya. Iya, terima Perasaan kasih. ya, Bu ya. Terima kasih Ibu sebenarnya karena saya juga sudah merasa lebih lega dan saya lebih termotivasi untuk melaksanakan apa yang sudah saya rancang sebelumnya. Iya, ibu semangat selalu ya dalam melaksanakannya ya, dan ibu pasti bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, terima kasih Mbak. Oke, ya ibu. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam Ibu. Ini ada apa ini Bu? Saya datang ke ruangan saya, ada yang bisa saya bantu ini nampaknya? Ini Pak Yayan, saya ada masalah Pak Yayan, jadi saya ingin curhat ke Pak Yayan. Iya. Pak Yayan kira-kira ada waktu nggak Pak Yayan? Ya, ini saya juga sekarang lagi nggak ada jam ngajar, saya sangat ada waktu. Nah, jadi sekitar 2 atau 3 jam ke depan saya ada waktu. Ya, nah jadi di sini Pak Yoyon saya ada masalah dalam mengajar. Di sekolah saya itu biasanya mengajarnya tanpa membawa absen. Kemudian juga saya tanpa membawa buku teks. Iya. Nah, mengajarnya Pak Yoyon. Ternyata belakangan ini diamati oleh wakil kurikulum. Oh, jadi begitu. Iya, seperti itu. Dan sepertinya sudah sampai ke kepala sekolah, karena kepala sekolah saya itu sudah meminta saya untuk menghadap dia besok Pak Yoyon. Sepertinya karena masalah itu Pak Yoyon. Jadi tujuan Ibu datang ke ruangan saya ini untuk menyelesaikan permasalahan itu ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak Yoyon. Jadi kalau boleh saya tahu permasalahannya lebih jelas atau lebih dalam, boleh juga cerita? Ya, Kenapa boleh. muncul seperti itu asumsi dari kepala sekolah atau wakil kurikulum, katakan ya Bu ya? Boleh. Ya, jadi saya itu sebenarnya ingin menerapkan digitalisasi Pak Yoyon. Saya tuh ingin memperbarui bahwa SMK itu harus menggunakan digital semua dalam proses pembelajaran, mulai dari buku teks yang diubah menjadi digital, HP, tablet atau Android dan lainnya, dan juga menggunakan laptop dan PowerPoint. Nah, di sana. Kemudian juga dalam sistem absensi juga saya menggunakan absensi digital. Nah, namun hal itu sepertinya saya dianggapnya tidak serius dalam mengajar Pak Yoyon. Itu ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira rentang Ibu itu sekarang itu berada di mana, kalau sehingga orang lain bisa menilai itu tidak serius? Iya, saya sepertinya udah di angka 5 Pak Yoyan sekarang. Jadi saya tuh dinilai kayak nggak serius mengajarnya, mengajar cuma jalan, bawa HP saja langsung masuk ke kelas. Padahal itu sebenarnya bukan seperti itu. Padahal saya mengajarnya melalui HP, kadang juga saya membawa laptop sebenarnya. Jadi dari laptop itu. Tetapi karena di situ banyak guru senior dan menganggap bahwa kalau nggak ada buku, nggak ada yang kita pegang, itu sepertinya nggak serius mengajar, kayak main-main seperti itu Pak Yayan. Jadi gini, setelah Ibu bercerita, apa sih rencana Ibu
untuk bisa katakanlah guru senior atau kepala sekolah atau wakil itu tidak lagi berasumsi seperti itu, guru yang santai gitu ya. Ada nggak rencana itu? Saya rencananya Pak Yoyon ingin menjelaskan ke mereka, saya ingin memberitahukan kalau saya itu sebenarnya mengajarnya dengan menggunakan banyak perangkat ajar yang menggunakan digital. Jadi ada PowerPoint, ada membuka internet dari HP, kemudian juga ada media yang sudah saya siapkan bisa diklik dari internet HP mereka. Saya ingin lebih ke menjelaskan. Dan juga selain itu, misalnya memang mereka masih beranggapan itu kurang bagus dan kurang serius mengajar, saya rencananya tetap membawa absen buku teks, tapi hanya sebenarnya ditaruh aja dulu, tapi tidak fokus ke sana absen dan buku digital, hanya sebagai formalitas misalnya. Sekarang coba Ibu cerita ukuran dari keberhasilan rencana Ibu itu apa? Ukuran keberhasilan dari rencana saya itu, saya mendapatkan apresiasi dari orang lain bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya benar. Iya. Dari digitalisasi itu ukuran keberhasilan saya. Kalau misalnya saya dianggap tidak benar atau masih diacuhkan oleh orang lain atau guru senior itu menganggap remeh misalnya karena tidak serius, itu berarti masih gagal saya Pak. Kalau misalnya saya sudah dipuji, sudah dikatakan benar, nah itu berarti udah berhasil saya. Jadi gitu ya Bu ya. Sekarang bentuk komitmen Ibu terhadap yang Ibu akan lakukan tadi apa? Kalau untuk komitmennya, yaitu saya ingin lebih serius lagi dalam mengajar di kelas. Benar mungkin kata Bapak wakil kurikulum tadi, kalau saya seperti tidak serius, berarti komitmen ke depannya saya akan membawa absensi, kemudian juga perangkat pembelajaran itu ke kelas, jadi Pak ya. Yeah. Jadi tetap saya bawa, meskipun saya ada digitalisasinya tadi yang dari internet, saya tetap membawa seperti itu Pak. Nah, bentuk tindak lanjut dari proses percakapan ini terhadap Ibu apa? Prosesnya saya menjadi semangat lagi untuk mengajar. Saya tidak menjadi murung atau sedih dengan yang telah diberikan atau dikatakan oleh waktu kurikulum saya tadi. Jadi boleh saya tunggu Ya. itu informasinya Ibu ya. Ibu sudah bersemangat lagi ke depan, saya tunggu. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan ini atau mulai melakukan proses ini yang Ibu rencanakan tadi? Ya, saya ingin melakukannya di awal semester depan Pak, karena ini sudah di akhir pembelajaran semester pembelajaran. Ya, jadi saya ingin melakukannya di awal tahun depan. Iya, boleh. Jadi bagus ya Bu ya, rencana Ibu bagus. Kemudian juga apa yang Ibu inginkan nanti semoga tercapai. Nah, saya juga berharap permasalahan ini bisa terselesaikan secepatnya. Kalau boleh tahu, Ibu masih ada waktu atau ada jam mengajar lagi? Ya, saya masih ada jam mengajar lagi Pak. Iya. Saya merasa lega sudah menceritakan semua ini kepada Pak Yoyon. Jadi saya juga merasa ada sudut salahnya juga, supaya saya berarti saya membawa buku teks nanti di dalam kelas ya. Saya sudah lega, saya plong karena sudah bercerita dengan Pak Yoyon. Iya, ya itulah gunanya teman ya Bu ya. Jadi kadang-kadang memang ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, hanya kita dengan teman kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi perasaan Ibu sudah lega ya? Ya, sudah lega. Jadi ke depan tentu kita akan ketemu lagi kalau boleh. Nanti saya juga agak ingin tahu bentuk penyelesaian dari permasalahan Ibu ini. Iya, baik. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya, saya langsung. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana Bu Sri? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi saya kesini ingin minta bantu Bu Anggun. Saya ingin mengadakan coaching dengan rekan saya Pak Yoyon. Jadi saya minta Bu Anggun jadi pengamat. Kira-kira bagaimana Bu? Oh iya, saya bersedia Bu Sri. Bagus sekali ya untuk melakukan coaching seperti itu. Nah, di coaching sendiri itu ada 4 tahap ya Bu Sri ya, seperti yang Ibu Sri telah pelajari juga sebelumnya. Jadi saya mengingatkan kembali saja. Dalam 4 tahap itu ada alur tirta ya Bu Sri, ada T, tanggung jawab. Ya, ada alur 4 tirta, ada 4 alur tirta ya Bu Sri. Yang pertama T, tujuan, kemudian I, identifikasi, kemudian R, refleksi, P,
Rencana aksi. Nah, jadi Bu Sri di sini ada 4 tahapan alur tirta ya Bu Sri ya. Yang pertama ada T, tujuan, kemudian I, identifikasi, R, rencana aksi, dan K, tanggung jawab ya Bu Sri ya. Untuk perlu diingat ya Bu Sri dalam melakukan coaching tersebut supaya coachingnya menjadi lebih bagus. Iya. Baik. Iya, saya masih ingat tentang alur tirta. Yang pertama itu kita harus membuat tujuan utama, kemudian mengidentifikasi apa permasalahan yang ada pada coaching, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab dari alur tirta. Ya, benar sekali Bu. Kalau untuk kompetensi coachingnya sendiri Bu, bagaimana? Apakah Ibu masih ingat dengan kompetensi tersebut? Iya Bu, dari proses coaching itu ada 3 kompetensi yang ingin saya capai, yaitu kehadiran penuh, menghadirkan diri secara penuh pada saat proses coaching, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, dan tentunya mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan coaching. Ya, benar sekali Bu Sri, itu udah tepat sekali ya Bu Sri ya. Kalau boleh tahu itu dari kompetensi tersebut apa yang mau ditingkatkan dari Bu Sri? Ya, saya ingin mengembangkan coaching saya dengan pertanyaan berbobot. Benar sekali ya. Jadi banyak-banyak berikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali lagi informasi yang ada pada si coaching tersebut ya Bu Sri. Baik. Kira-kira kapan? Oke Bu Sri, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu Sri dengan Pak Yoyon Bu Sri tentang coachingnya hari ini. Nah, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Sri setelah melakukan coaching tadi Bu Sri? Ya, jadi dari coaching tadi saya merasa senang, pertama karena ada teman yang sudah mau berdiskusi dengan kita, berarti dia menunjukkan dia percaya dengan kita, jadi itu saya senang. Yang kedua, saya ikut bahagia bisa membantu beliau secara tidak langsung, membantu beliau untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini. Ya, alhamdulillah ya, bagus ya perasaannya ya. Jadi untuk kompetensinya sendiri itu Bu Sri, menurut Ibu Sri itu udah tercapai apa belum Bu Sri? Jadi dari proses coaching tadi dengan alur tirta, tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi masalahnya sudah ketemu, kemudian ada rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian ada komitmen tanggung jawab yang sudah akan dilaksanakan oleh coaching. Jadi dari proses alur tirta ini saya merasa kompetensi inti dari coaching sudah saya penuhi dengan kehadiran penuh, dengan menyimak dengan baik, dan juga memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, sudah bagus sekali ya Bu. Benar, saya juga menilai seperti itu juga dari pengamatan yang saya dapatkan. Nah, kalau untuk tindak lanjut ke depan itu bagaimana Bu tindaknya? Jadi untuk coaching berikutnya, insya Allah saya masih ingin meningkatkan kompetensi seluruhnya sebenarnya Bu, tapi saya ingin lebih meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching nanti bisa menggali lebih banyak ide dan bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke ya, terima kasih Bu Sri. Untuk sebagai buktinya ini ada lembar refleksinya, ada banyak sekali, ini bisa Ibu pelajari lagi di sini ya. Oke, terima kasih Ibu.